Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Lahi Official. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait soal efek domino kesalahan pra atau sebelum sholat yang menyebabkan sholat seseorang tidak diterima atau kurang sempurna. Jadi seperti apa ulasannya? Ikuti terus videonya. Oke, teman-teman, Lillahi Official. Jadi dalam semua ibadah, salah satu ibadah penentu dalam kehidupan kita adalah sholat. Ketika sholat kita diterima, maka ibadah lain juga akan diterima sepanjang itu memenuhi syarat-syarat yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, terkait itu, kita akan membahas efek domino kesalahan seseorang yang salah menjalankan sunnah sebelum sholat, sehingga sholatnya itu tidak sempurna, bahkan tidak diterima. Jadi yang pertama teman-teman, kita bahas terkait soal sholat, soal wudhu. Jadi wudhu itu dalam ajaran Islam, dalam ajaran Toharah, atau dalam berbagai hadis disebutkan. Jadi dalam kitab Sahih Bukhari hadis ke-135 disebutkan bahwa la tuqbalu sholatu man ahdasa hatta yatawadda, bahwa yang namanya sholat itu tidak akan diterima ketika seseorang berhadas lalu kemudian ia berwudu. Oleh Abu Hurairah ketika ditanya apa maksud berhadas dalam sholat tersebut, jadi disampaikan bahwa berhadas tersebut adalah ketika seseorang itu diantaranya adalah buang angin, baik itu bersuara ataupun tidak. Jadi salah satu diantaranya. Artinya apa? Ketika seseorang hendak sholatnya diterima, maka dia wajib melakukan wudhu. Lalu ada rentetan lagi sebelum wudhu, sehingga menyebabkan wudhu itu diterima atau tidak. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan bahwa la wudu'ah liman lam yazkurismallah fi. Jadi tidaklah wudhu itu sah. Jadi tidak ada wudhu, artinya tidak sah wudhu itu barang siapa yang berwudhu lalu kemudian tidak menyebutkan nama Allah di dalamnya atau di awal pada saat dia berwudhu. Bisa jadi ini adalah kesalahan yang banyak dilakukan oleh umat muslim, tapi kemudian diabaikan begitu saja. Misalnya dia berwudhu tidak membaca basmalah, dia hanya menerapkan syarat-syarat dan rukunnya, sehingga pada akhirnya wudunya itu tidak sah dan menyebabkan menyebabkan sholatnya juga tidak sempurna. Jadi bukan tidak sah tapi tidak sempurna, karena dalam rukun wudu itu hanya ada 6. Jadi 2 kering 4 basah. Istilah 2 kering 4 basah adalah kering itu niat dan tertib. Basah itu adalah membasuh muka, kemudian mencuci tangan, kemudian membasuh kepala dan mencuci kaki sampai mata kaki. Itulah yang 4 yang basah dan 2 yang kering. Dan perlu juga dipahami teman-teman bahwa sahnya wudhu itu menentukan sahnya sholat. Dan sahnya wudhu juga bisa ditentukan oleh faktor lain. Jadi ada satu faktor, yaitu istinja. Yaitu ada satu faktor, yaitu bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, ini yang jadi persoalan. Banyak orang yang kadang sudah bertahun-tahun itu pernah melakukan hubungan atau pernah mimpi basah atau pernah keluar sperma, tapi dia tidak mandi wajib karena tidak tahu cara mandi wajib, sehingga pada akhirnya wudhu yang ia lakukan itu tidak berarti apa-apa, karena syarat wudhu adalah harus bersih dari hadas besar dulu. Jadi ini perlu teman-teman pahami bagaimana cara mandi besar, cara wudhu yang benar, sehingga sholat pun akan diterima dan benar. Jadi masing-masing punya efek domino. Ketika seseorang berwudhu tapi hadas besarnya belum dibersihkan atau belum melakukan mandi besar atau mandi wajib, maka wudhunya tidak akan diterima. Selain itu, ketika seseorang sholat tapi wudhunya belum sempurna, 6 rukunnya tidak dilaksanakan dan juga tidak dimulai dengan basmalah, maka kemungkinan sholatnya juga tidak akan sempurna atau
akan tertolak. Jadi masing-masing efek domino ini perlu dipahami oleh teman-teman semua biar sholatnya, ibadahnya semakin sempurna. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan silahkan komentar di bawah, dan kalau suka video ini jangan lupa share ke berbagai sosial media. Semoga menjadi amal jariah teman-teman semua tanpa harus repot membuat konten. Ibadah yang akan teman-teman dapat akan sama dengan orang yang membuat konten. Jadi jangan lupa disebar dan berikan komentar terbaiknya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.